Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Kintara Bahara, SUD. Saya bertugas sebagai guru tahfidz di SMP Prima Cendika Islami. Sahabat-sahabat PCI semua, seluruh umat muslim dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa. Perkenankan saya untuk mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan puasa, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang sangat istimewa. Semoga kita semua diberikan umur untuk bisa bertemu bulan puasa dari awal sampai akhir. Selama ini kita menanggapi puasa dengan berbagai macam. Ada yang disikapi dengan sebagai sebuah niat ibadah, ada yang disikapi sebagai sebuah kebiasaan, tapi ada juga yang disikapi sebagai tarbiyah atau pendidikan. Nah, khususnya tarbiyah ini untuk anak-anak yang belum mampu untuk berpuasa atau yang masih balik. Tapi kembali lagi kepada definisi berpuasa, yaitu kata dasarnya dari as-saum. As-saum itu artinya adalah menahan diri dari sebuah tindakan. Jika secara istilahnya, maka saum ini diartikan sebagai menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi sayangnya sebagai seorang muslim, ketika kita menyikapi sebuah ibadah, melaksanakan sebuah ibadah, khususnya puasa ini ada dalam rukun Islam, apakah kita hanya memahami dari definisi saja? Nah, kali ini kita akan menambah ilmu kita tentang puasa. Bahwasanya puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dari awal subuh, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari atau sampai bangkit. Bukan itu saja. Nah, kita akan memahami bahwa puasa itu lebih dari itu. Kita rangkum dalam 3 poin. Yang pertama, puasa sebagai muhasabah. Muhasabah itu adalah bahan untuk introspeksi diri. Sesuai yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika bulan puasa datang, maka dikurunglah setan-setan. Nah, ketika ada sebuah hadis disikapi dengan mungkin sedikit latah, ya. Kalau dikurungnya setan, kenapa saya masih suka ingin batal puasa? Kenapa bulan puasa masih suka bermaksiat? Nah, bulan puasa ini justru adalah membuka tabir kita yang sesungguhnya. Karena hadis dari Rasulullah itu pastinya adalah hadis yang diucapkan dari tuntunan kita yang mana ucapannya benar. Jika seandainya pada kenyataannya salah, itu artinya kita yang menyikapinya salah. Justru di bulan puasa inilah kita tahu potensi iman kita itu yang sebenarnya. Jika seandainya di bulan puasa kita rajin beribadah, maka itulah potensi iman kita yang sesungguhnya. Jika pada saat bulan puasa kita rajin sekali bermaksiat, maka itulah potensi iman kita yang sesungguhnya. Bisa jadi kita berpotensi untuk menjadi orang yang bertakwa, atau bisa jadi sebaliknya. Karena di bulan puasa setan dikurung dan menyambung kepada surat An-Nas, allazi waswisu fi sudurin nas. Setan itu membisikkan ke dalam dada manusia. Karena itu ketika di bulan puasa kita merasakan energi yang berbeda untuk beribadah dan tertahan diri untuk melaksanakan maksiat. Karena bisikan-bisikan yang selalu mengajak kita maksiat itu sudah tidak ada. Jika kita, nauzubillah, masih sering bermaksiat di bulan puasa, masih sering melakukan dusta, masih sering melakukan hal-hal yang dilarang agama, maka saatnya introspeksi diri. Berarti iman kita itu masih kurang. Masih perlu berkaca. Tentunya jika kita berkaca, supaya kelihatan sebenar-benarnya, harus berkaca di cermin yang bersih. Itulah bulan puasa. Cermin yang bersih. Hati kita dijauhkan dari godaan-godaan bisikan setan, sehingga kita bercermin, oh ternyata saya ibadahnya seperti ini. Saya kesolehannya seperti ini. Oh saya potensi ketaatannya seperti ini. Nah itulah poin pertama itu untuk muhasabah. Setelah kita menghadapi bulan puasa, mengetahui potensi diri kita, apakah kita ini berpotensi untuk menjadi orang yang selalu menjadi orang yang bertakwa atau justru arahnya ke maksiat. Maka yang kedua,
Bulan puasa bukannya sekedar menahan haus, bukan hanya sekedar menahan dahaga, bukan hanya sekedar menahan lapar dan makan, tapi media untuk bermujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Misalnya, ya, kita ingin menabung membeli sesuatu seharga 300.000. Kita ingin menabung memiliki uang 10.000. Hanya awal niat ingin menabung 10.000. Ketika di jalan bertemu makanan yang kita inginkan, malah dikeluarkan uang itu untuk membeli makanan tersebut. Nah, jika seandainya tidak mujahadah, pasti keinginan menabung itu tidak akan terkabul. Puasa seperti itu. Puasa adalah latihan bagi diri kita untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh. Tentunya banyak sekali godaan di luar sana. Baik dari media, baik secara langsung ketika awal-awal kita terlihat semangat, begitu subuh kita ingin, wah insya Allah saya kuat sampai maghrib. Datang zuhur, aduh capeknya, lelahnya, yang biasanya siang sudah makan siang, sekarang hanya tinggal duduk terdiam, istirahat biasanya diisi bercanda dengan teman-teman, berkumpul sambil minum, sekarang hanya termenung sambil menahan rasa lapar. Jika tidak mujahadah, bisa batal di tengah jalan. Tapi jika kita melatih diri kita, ya Allah, saya berniat untuk berpuasa. Ketika datang godaan, berkendara atau melakukan perjalanan, melihat banyak tukang makanan, banyak orang-orang yang memunculkan keinginan kita untuk berbuka. Tapi di sanalah kita berlatih untuk mujahadah, bersungguh-sungguh dengan niat kita. Jika bersungguh-sungguh, insya Allah tujuan kita akan tercapai. Setelah poin pertama, kita muhasabah, mengetahui potensi keimanan kita. Yang kedua, bermujahadah, bersungguh-sungguh menahan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah media untuk beristiqomah. Kembali kepada kasus barusan ya. Ketika kita menabung sesuatu, satu hari bisa terkumpul 10.000 misalnya. Tapi di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, apakah bisa terkumpul jika tidak istiqomah? Tidak. Beberapa dari kita memiliki keinginan hanya di awal saja. Setelah dijalani beberapa hari, mulai timbul rasa kesal, rasa bosan, rasa tidak ingin melanjutkan. Nah, puasa ini adalah salah satu media bagi kita untuk beristiqomah. Karena jika kita tidak beristiqomah, niscaya tujuan yang kita capai tidak akan bisa memenangkan kita. Tidak akan bisa menguntungkan untuk kita. Jika mungkin kita secara Sunda belajar hejo tihang. Seetik-seetik pindah, dikit-dikit setelah ke satu hal, ke hal lain. Berpuasa tidak akan membuat kita seperti itu. Bayangkan berpuasa bukan hanya satu hari. 30 hari, 29 sampai 30 hari. Harus konsisten berpuasa dari awal pagi, subuh sampai maghrib, menahan lapar terus dengan berbagai kesulitan, tapi besoknya harus puasa lagi. Nah, itu melatih keistiqomahan dalam diri kita. Jika kita melaksanakan 3 poin ini, menjadikan puasa ini sebagai media pertama bermuhasabah, media bercermin, yang kedua sebagai media bermujahadah, bersungguh-sungguh, dan yang terakhir adalah media beristiqomah, maka akan sesuai dengan yang dituju, yaitu la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Kadang kita aneh melihat orang, kok orang itu bisa sangat taat, orang itu kok bisa sangat soleh, ya, apa tipsnya? Nah, tipsnya adalah berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu adalah jalan menuju kesolehan. Jika kita ingin soleh, soleh yang sungguh-sungguh, soleh yang sering bercermin diri, soleh yang istiqomah, maka berpuasalah. Demikian para sahabat PCI, Muslim dimanapun berada, insya Allah semoga kita semua diberkahi, diberikan kemampuan untuk bermuhasabah, bermujahadah, dan beristiqomah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.